Shalom saudara semua. Shalom. Masih ada sukacita ya? Ya, bersyukur suaranya masih kedengaran, masih belum begitu parau saudara, tapi tidak apa. Itu untuk Tuhan semuanya. Sedang diberkati selama ini dengan firman Tuhan. Kurang kencang ya, mungkin kurang diberkati, tidak tahu juga ya. Tapi perlu juga ditanya, karena itu sampai enggak firman itu kan begitu. Jangan tidak sampai. Ya saudara diberkati dengan firman Tuhan. Ya, jadi yang memberkati bukan hamba Tuhan, tapi firman itu tidak kembali dengan sia-sia. Sebab ini beritakan firman Tuhan, bukan cerita tentang seseorang. Baik, kita akan menikmati firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal 16 ayat 12 sampai 13. Injil Yohanes pasal 16 ayat 12 sampai 13. Kita baca bergantian. Saya baca ayat 12, saudara baca ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan Injil Yohanes pasal 16 ayat 12. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila Dia datang, yaitu Roh kebenaran, Dia akan membimbing kamu dalam seluruh kebenaran. Sebab Dia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan Dia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang ada. Ini ucapan amanat perpisahan daripada Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Perpisahan dengan orang yang kita kasihi bisa menjadi sangat membuat kita terharu. Tapi kata-kata terakhir itu sering kita ingat, kita pegang. Dan kata-kata ini sangat tajam. Di antara sekian banyak kata-kata Tuhan Yesus, ayat 12 dan 13 ini sangat penting. Banyak sekali yang mau dikatakan Tuhan Yesus kepada murid-murid. Rasanya nggak cukup waktu untuk mau diucapkan, untuk menguatkan iman murid-murid supaya mereka tetap bertahan, karena Tuhan Yesus sudah mau naik ke surga. Masih banyak dia bilang, semua menanti-nanti apalagi pengajarannya, apalagi mau dikerjakan, kira-kira demikian. Jadi begitu banyak. Kemudian dia dalam perpisahannya itu, ya harus kukatakan kepadamu. Sebenarnya masih banyak yang harus dikatakan, tapi nggak ada waktu lagi, sebab hidup Tuhan Yesus sebagai manusia, sebagai utusan Allah itu ditentukan. Kapan lahirnya udah jelas, dari siapa dia lahir, di mana lahirnya, kemudian apa yang akan terjadi, itu semua udah diatur tahap-tahapannya. Dan kalaupun dia nanti ditangkap, sudah diatur ya. Kalau dia nanti disalibkan, sudah diatur sampai nanti selesai. Dia katakan selesai sesuai dengan jadwal, dengan time yang tepat. Sudah selesai, ya selesai, diserahkan nyawanya. Jadi banyak hal yang harus dikatakan tapi tidak sempat dikatakan. Coba seperti itu, misalnya saudara punya orang tua ya, ada banyak rahasia yang mau diucapkan, tapi dia udah merasa dia udah merangkap, saking banyaknya hartanya yang mau dia bagi. Nggak sempat semua, karena tidak semua dikasih tahu hartanya di mana-mana. Namanya orang kaya raya. Dia udah mau bilang, mas kandungannya harta ini, tapi nggak sempat. Masih banyak yang harus aku katakan, tapi mati. Nah, bagaimana perasaan anaknya? Apalagi ya, apa yang nggak sempat ya? Terus nanti orang ada harta orang tua kalian di sana, tapi nggak ada lagi bukti-bukti, tidak ada kata-kata yang bisa direkam. Sungguh sangat menyedihkan seperti itu. Jadi akhirnya Tuhan Yesus kasih solusi. Bagaimana supaya kata-kata yang harus dikatakan, yang belum disampaikan itu bagaimana supaya sampai, itulah Tuhan. Tidak ada yang tidak bisa dia kerjakan. Sehingga dia katakan demikian. Tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Kalau ku katakan sekarang, belum sanggup menerima perkataanku itu. Yang harus ku katakan, kamu gak boleh. Kalau ku katakan sekarang, mungkin kalian pingsan, mungkin kalian tidak terima. Sehingga dikatakan demikian. Tetapi walaupun begitu, kalian gak sanggup menanggungnya kalau ku ucapkan kata-kata yang seharusnya aku ucapkan.
apabila ia datang. Sudah datang? Belum datang. Apabila ia datang. Banyak orang bilang telah percaya, setelah dia percaya langsung dia dipenuhi Roh Kudus. Tidak. Dia memiliki Roh Kudus, tapi dia belum dipenuhi Roh Kudus. Kita sudah dapat pengajaran itu beberapa hari yang lalu ya. Belum. Bukankah murid-murid ini semua sudah terima Tuhan Yesus, sudah orang percaya? Tapi ternyata belum menerima. Oh, banyak di penjara orang-orang sudah terima Yesus sebagai juru selamatnya, tapi mereka tidak dipenuhi oleh Roh Kudus. Mereka melakukan pelanggaran banyak. Apakah itu disebut dengan ketika kita dibaptis air langsung sekalian kita terima Roh Kudus? Ketika kita menerima pengakuan iman kita, iman rasuli, aku percaya telah penuh Roh Kudus? Tidak. Memang ada Roh Kudus membuat kita percaya, mengaku dengan mulut bahwa Yesus adalah Tuhan. Memang karena Roh Kudus, tetapi belum dipenuhi, belum benar-benar memimpin kita. Sehingga dikatakan apabila ia datang. Setelah mereka berdoa 10 malam, apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran. Jadi Roh Kudus itu disebut dengan Roh kebenaran. Nggak ada bohong sama dia. Dan dia membawa orang kepada kebenaran, bukan kepalsuan. Tidak ada bohong-bohong. Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Itulah tugas Roh Kudus. Saudara, kita bisa dipenuhi Roh Kudus, tetapi dipimpin oleh Roh Kudus itu lain lagi. Itu sebabnya banyak orang sudah penuh Roh Kudus, tapi dia tidak mau dipimpin. Ya, jatuh bangun, karena tidak dipimpin. Roh Kudus itu bisa membisu atau diam. Ketika dia berbisik di hati kita, kau jatuh lagi ya. Jangan begitu lagi. Kita mulai berubah, tapi jatuh lagi. Terus jatuh lagi. Lama-lama Roh Kudus itu diam. Dan kita makin leluasa. Kita jemaat eklesia bisa penuh Roh Kudus, tapi jangan lupa yang Tuhan mau adalah dipimpin oleh Dia. Ya. Jangan kita penuh Roh Kudus ini berbahasa roh, di luar kita maki-maki orang, di luar kita ngutuk-ngutuk orang. Untuk apa? Karena dipimpin. Bukan gampang dipimpin, saudara. Dipimpin berarti ada pemimpin. Kalau kita di perusahaan, ada pemimpin kita di atas. Kalau kita nggak mau dipimpin, dipecat. Nggak bisa dibilangi oleh pemimpin kita. Kita nggak akan dipakai. Demikian juga kita tidak akan dipakai Tuhan kalau kita tidak mau dipimpin oleh Tuhan, oleh Roh Kudus. Jadi pimpinan itu sangat penting. Memimpin itu sangat penting. Mau dipimpin itu sangat penting. Kalau mau maju, semua kita harus mau dipimpin. Di perusahaan-perusahaan untuk menjadi maju ada berbagai departemen. Salah satu departemen disebut dengan Departemen Development, Research and Development. Meneliti dan mengembangkan. Di perusahaan ada pemimpin, ada disebut personalia. Tujuannya memang rekrut orang, menentukan kontraknya, mengakhirinya atau menyambung. Tapi ada di atasnya lagi, namanya HRD, Human Resource and Development. Jadi tujuannya adalah mengembangkan orang, bukan soal kontrak, mengembangkan. HRD, Human itu manusia, Human Research and Development, supaya semua orang bisa mengembangkan dirinya di perusahaan itu. Nah, kalau tadi dikatakan ada departemen pengembangan, research and development, itu berusaha mengembang. Misalnya, perusahaan itu produknya motor. Itu departemen pengembangan meneliti model yang paling bagus, hemat energi, hemat bensin misalnya. Diteliti bagaimana membuatnya begini, bentuk bodinya boleh melaju cepat, tetapi masih modelnya menarik. Sebab kalau melaju cepat kan mesti ditipiskan motor itu.
Jadi tidak ada halangan, angin-angin tahanan. Kayaknya jelek kali, tipis sekali gitu. Dibuatlah sedemikian rupa sehingga aerodinamis, dia bisa melesat. Demikian juga perusahaan kereta api. Dulu itu kayak peta depannya. Lama-lama dibikin seperti runcing, melaju cepat sekali kereta api. Pesawat juga begitu. Dulu lebar, luar biasa, sekarang dibikin runcing sekali. Bisa melaju dengan cepat, supersonik. Ada pengembangan. Saudara, kita harus bisa mengembangkan diri kita. Amin. Kembangkan anak-anak muda. Di dalam dirimu ada banyak potensi untuk dikembangkan. Jadi jangan sempat katakan bodoh kali. Tuhan itu nggak bodoh. Menciptakan orang walaupun punya kebodohan, pasti ada kelebihan yang nggak ada pada saya, ada pada saudara. Saya perlu saudara. Demikian sebaliknya. Jangan pernah menghina, merendahkan orang. Siapapun, sejelek apapun, sebodoh apapun, dia punya sesuatu. Itulah yang harus kita kembangkan. Saudara punya anak, saudara lihat, aduh susah kali dibilangin. Teliti apa yang bisa dikembangkan dari dirinya. Sebab Tuhan kita adalah Tuhan yang baik. Kita dicipta untuk bisa saling melengkapi. Amin Bapak Ibu. Seperti itu. Nah, itulah fungsi Roh Kudus. Ini secara spiritual. Dia akan memimpin. Jadi ketika kita merasa udah perlu Roh Kudus, mari kita dipimpin sama dia. Kadang-kadang dipimpin kita untuk berdoa, ya ikuti terus. Nah setelah kita berdoa sedemikian rupa, Tuhan menggerakkan di hati kita untuk bertemu dengan Dia. Bisa seperti itu. Dia memimpin, dia memberi jalan pikiran sedemikian rupa, dia buka jalan. Dia memberi keberanian, dia memberi kepercayaan diri, dia memberi semangat. Amin. Karena itu suatu kuasa, semangat. Itu sebabnya supaya dia memimpin kita. Kita berdoa, minta pimpinan Roh Kudus. Setelah kita berdoa, kita menjadi berani. Amin. Seperti itu. Memang mengubah kita. Kalau kita berdoa apapun, kalau kita berdoa pasti lebih berani. Belum lagi jawaban doa itu. Itu sebabnya memimpin kita. Kita dapat pimpinan itu ketika kita berdoa. Apalagi kalau kita sampai bisa berbahasa roh, yang tadinya kita nggak tahu bagaimana caranya, terus pikir-pikir ini nanti rupanya kurang tepat. Tapi ketika kita berbahasa roh, Tuhan pertemukan kita dengan jalan-jalan yang terbaik. Dia akan memimpin kita kepada seluruh kebenaran. Apa yang menjadi kebaikan bagi kita, kehidupan kita, bagi ekonomi kita, bagi masa depan kita, bagi masa depan pemuda remaja, perkuat ya mau dipimpin Tuhan. Saudara, kalau dipimpin sama Tuhan bukan berarti terus langsung Tuhan berbicara sama kita. Waktu dapat mimpi, oh begini, Tuhan bilang begini. Itu om gak percaya langsung. Tidak semudah itu. Tuhan masih berbicara melalui firman, melalui orang. Amin. Mau bisa gerakan orang, ingatkan kita loh. Kadang-kadang kita menyepelekan ngomongan orang. Padahal Tuhan sedang berbicara melalui orang itu. Tuhan juga berbicara melalui peristiwa yang mengerikan. Kita menjadi sadar, oh ya saya harus begini. Tuhan berbicara melalui banyak hal, melalui kejadian, baik yang enak, baik yang tidak mengenakan. Tuhan juga berbicara kepada kita. Amin Bapak Ibu. Jadi mari kita, saudara, dipimpin karena banyak hal yang kita tidak mengerti. Terlalu banyak yang kita tidak mengerti ke depan. Tapi ketahuilah, kita ini tidak ditinggalkan, dikatakan yatim piatu. Ada yang memimpin kita. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, kata Tuhan Yesus. Tapi jangan lupa, nanti kukatakan. Kalau engkau sudah memiliki Roh Kudus dan minta dia memimpin. Nah, yang gak sempat dikatakan itu, kenapa gak semua dikatakan? Karena peristiwanya belum terjadi. Amin. Masa musuhkan belum ada masalah mau dikatakan sekarang? Untuk masa depan, saudara sudah tahu apa terjadi masa depan? Nggak ada kita yang tahu kan? Mau semua dikatakan sekarang tentang masa depan nggak bisa. Ketika ada Roh Kudus dalam diri kita, kita masuk ke masa depan itu, di situ dia berbicara. Dia memimpin kita. Dia ada di hari ini, dia ada besok, dia ada di masa depan. Jadi tidak sekali semua dibukakan. Dia per situasi.
Itu sebabnya selalu minta pimpinan Roh Kudus, karena hidup ini penuh dengan rahasia. Tapi bersama Tuhan kita akan mendapat pertolongan. Tuhan kirimkan pertolongan dengan caranya. Tuhan mengabulkan doa atau memberi berkat itu tidak sekali, sudah cukup itu sampai mati, itulah berkatmu. Ada begitu? Mana ada? Itu datang, besok ada lagi berkatnya. Kesusahan sehari cukuplah buat sehari. Besoknya ada lagi rezeki, jangan takut. Hari ini kurang rezeki, jangan takut, minta Tuhan buka lagi rezeki. Demikian terus. Kita lihat dalam ayat 13. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Ini kembali kesatuan Allah Tritunggal. Tidak dirinya sendiri. Jadi Roh Kudus itu adalah satu pribadi. Dia punya sifat. Dia bisa disakiti. Dia bisa sedih. Karena dia adalah satu pribadi. Dia bisa berkata-kata kepada kita. Apa yang didengarnya pribadi Roh Kudus itu dari Tuhan Yesus, itu yang dia ucapkan kepada kita. Jadi itu satu pribadi yang punya sifat. Dia bisa diam, dia bisa marah, dia bisa tersenyum bagi kita, dia bisa bersukacita untuk memberkati kita, dan dia akan membuat kita memuliakan Tuhan. Kita melihat apa yang akan terjadi ke depan kita tidak tahu. Tapi dalam ayat ini, ayat terakhir pasal ayat 13 ini dikatakan, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Itulah rahasia-rahasia akan dibukakan. Jadi jangan pernah tinggalkan Roh Kudus, berdoa. Saudara, kalau perlu minta karunia untuk bisa berbahasa roh. Karunia berbahasa roh menjadi akses benar-benar dia bisa memberitahukan apa yang akan datang. Itu sebabnya apa yang akan datang dia bisa mencegah kita. Misalnya seperti ini, ada orang yang hamba-hamba Tuhan kadang-kadang sepertinya, aduh, ada masalah ini, udah tahu harus berangkat jam sekian naik pesawat, nggak jadi nih mau melayani nih ke kota. Ada undangan mau melayani, ada masalah. Ternyata karena dia taat sama pimpinan Tuhan, rupanya pesawat yang mau ditumpang itu ada musibah, dia selamat. Jadi Roh Kudus bisa mencegah kita dari petaka. Kadang-kadang kita bisa, kenapa ini rupanya ada rencana Tuhan di balik itu? Karena dia menuntun ke hal yang akan datang. Dia menuntun kita kepada rezeki. Dia menuntun kita untuk jauh dari petaka. Sebab dia memimpin kita. Terus perlu kita berdoa supaya kita ke depan ternyata ini rencana Tuhan. Hal-hal yang akan datang. Rezekimu ada di tangan Roh Kudus juga. Minta pimpinan dia. Mintalah di dalam doa. Dan kalau kita udah penuh Roh Kudus, nomor satu yang perlu kita ingat, ada perubahan di dalam diri kita. Namanya juga roh itu disebut dengan spirit. Apa arti spirit? Apa arti spirit? Dalam bahasa Indonesia? Tidak ada spirit. Apa artinya spirit? Semangat. Orang yang dipenuhi Roh Kudus dipimpin semangat. Walaupun apa masalah dia semangat, dia bergairah karena ada tenaga yang keluar, ada kuasa yang keluar, dia semangat. Seperti itu. Mari kita menjadi anak-anak Tuhan yang semangat, punya komitmen untuk berubah, komitmen untuk mengembangkan diri kita, komitmen untuk mau lebih lagi diberkati oleh Tuhan, semangat untuk berdoa. Amin. Di dalam doa ada jawaban. Yang kedua, kalau kita dipenuhi oleh Roh Kudus, dipimpin oleh Roh Kudus, kita akan selalu bersyukur. Amin Bapak Ibu. Kita bersyukur. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki oleh Tuhan. Yang ketiga, saudara, kalau kita udah penuh Roh Kudus, kita mau dipimpin oleh Roh Kudus, ciri-cirinya dia selalu rendah hati. Selalu rendah hati.
Jadi kalau kita menunjukkan kelebihan kita, kita belum mau dipimpin, berarti kita sedang mau memimpin. Kita harus mau ya merendahkan diri kita. Dan terakhir saudara, kalau kita dipenuhi Roh Kudus, kita akan berusaha selalu membuat yang terbaik. Berusaha membuat yang terbaik. Berusaha terus membuat yang terbaik. Ini yang terbaik. Karena apa? Roh Kudus itu memimpin kita kepada seluruh kebenaran yang terbaik, yang kita syukuri, yang memberi kita semangat, semua yang indah. Mari kita semangat berdoa Bapak Ibu untuk masa depan masing-masing, ya, untuk rezeki, untuk ke depan yang terbaik, karena Dia membawa kita kepada kebenaran. Jangan sekedar penuh Roh Kudus berbahasa, tapi mau dipimpin. Mari kita berdoa semangat. Kalau hanya beberapa menit, kita renungkan firman Tuhan. Kita mau dipimpin oleh Tuhan. Izinkan Tuhan melalui Allah Roh Kudus berkarya dalam diri kita. Jika kita telah merasa dipenuhi, kita masuk ke dalam tingkat yang mau dipimpin Dia. Kita minta Roh Kudus berkarya dalam diri kita masing-masing, mengendalikan kita, mengarahkan kita pada hal yang terbaik, hal-hal yang tidak ketahui. Dia bisa tuntun kita jauh dari segala bahaya. Berkaryalah Roh Kudus di sini.
Apa rencanamu untuk masa depan? Serahkan kepada Tuhan. Roh Kudus lebih tahu untuk masa depan yang terbaik. Mari dekatkan telinga kepada Roh Kudus. Jika Dia berbicara kepadamu, jika Dia berbicara di hatimu, Roh Kudus, jika Dia berbicara kepadamu, telinga hatimu buka dengan suara Tuhan. Tuhan yang berbicara kepadamu, baru rencanamu dilakukan. Izinkan Roh Kudus berbicara. Roh Kudus tidak diam. Roh Kudus tidak diam. Itu janji Tuhan. Roh Kudus tidak diam buat masyarakat. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu, pikiranku, kehendakmu, ku serahkan padamu. Harapanku ada di dalammu, bukan terbang bersamamu Bapa. Mari berdoa secara pribadi. Beri kesempatan berdoa secara pribadi. Berdoa secara pribadi dengan leluasa. Sebut setiap persoalan, jangan pernah bosan sampai Tuhan jawab. Sebut semua topik-topik doa. Kita boleh ulang selama 10 malam ini. Menguatkan iman kita, menguatkan tekad kita untuk Tuhan buka pintu berkat, untuk setiap doa dijawab. Berdoalah.
Baik atas pujian indah rencana-Mu Tuhan. Ada rencana Tuhan bagi pribadi lepas pribadi, dan itu adalah rencana yang indah.
kami dalam berdoa untuk hidup kami, tidak saja untuk masa kini, tapi untuk masa depan. Sebab kami tidak tahu ke depan apa dan bagaimana, tapi dengan Roh-Mu yang kudus yang memimpin kami, kami percaya membawa kami kepada hal-hal yang benar, hal-hal yang indah di mata Tuhan, hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan, dan hal yang membuat kami bersuka cita sebagai anak-anak Tuhan. Bapa di sorga, doa di malam keempat kembali kami panjatkan, biarlah itu sampai ke sorga, dan Tuhan mendengar, mengabulkan doa-doa umat-Mu yang bertaruh harap kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, pulihkan kekuatan kami, suara kami, sukacita kami, untuk tetap Tuhan berharap kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Seluruh jemaat yang sudah hadir pada hari ini berlutut di kaki Tuhan, dalam berharga di mata Tuhan. Setiap doa, setiap puji sembah, biarlah berharga di mata Tuhan. Memberkati semua pelayan-pelayan Tuhan di altar, pemusik, semua yang mendukung demikian juga hamba-Mu. Tuhan berikan kekuatan sukacita. Kami bersyukur ada pelayanan dari anak-anak Tuhan untuk melayani kami Tuhan dalam hidangan. Tuhan memberkati apa yang dihidangkan, semua daripada Tuhan menjadi kekuatan bagi kami. Berkati keluarga Bapak Agung yang melayani, berkati suami istri, pekerjaan Bapak Agung, berkati anak-anak semua, berkati Agung dalam rencana pendidikan ke depan. Tuhan yang beracara, beri yang terbaik baginya. Memberkati Joyce untuk pendidikannya, berkati Matthew dalam pertumbuhannya. Terima kasih Tuhan, berkati keluarga Bapak Irfan Giawa dalam pekerjaan mereka. Beri Tuhan Yesus keberhasilan, kekuatan. Anak-anak semakin dengar-dengar kepada Tuhan, menilik mereka mendekatkan diri kepada Tuhan. Jangan biarkan Tuhan Yesus melupakan kasih Tuhan. Khusus kami berdoa bagi Irfan Tuhan, sebagai anak yang paling tua ya Bapak, memberi teladan kepada adiknya. Kami memohon Tuhan, buka hatinya Tuhan, kasihani dia. Berkati Esther untuk masa depannya, pekerjaannya. Kami mohon beri rezeki bagi Esther, demikian juga bagi John dalam pendidikannya, beri yang terbaik. Tuhan Yesus semakin berkhidmat, ya Bapak, boleh aktif melayani Tuhan. Memberkati juga keluarga Bapak Kevin Silaban, pekerjaan mereka suami istri, berkati sehat mereka selalu, anak-anak cinta tangguh Tuhan. Berkati Tuhan Kevin dalam pekerjaannya, dalam kuliahnya, rencananya. Jangan biarkan dia berjalan sendiri Tuhan. Berkati juga Nison dalam pendidikannya, pertumbuhannya. Saya percaya setiap rencana anak-anak Tuhan, Tuhan yang menolong. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan pulang. Kami pulang dengan sukacita, diberkati oleh Tuhan. Kami sudah berdoa mengucap syukur dan akhiri pada ini dalam nama Tuhan Yesus. Kita angkat tangan kita, kekasih-kekasihku, pulanglah ke rumah masing-masing dengan damai sejahtera, dan terima berkat, kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih Yesus Kristus, dan persekutuan Allah Roh Kudus itu selalu menolong, membimbing, memberkati saudara mulai malam ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan dulu Bapak Ibu, tetap kita mendengar firman Tuhan.